Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Resmiati, kelas A38. Di sini di kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Husnul Khotimah dalam pelajaran atau mapel praktek qiraah. Tugas ini diambil dari makalah yang dibuat oleh kelompok 8 yang berjudul Al-Waqfu wal Qat'u wal Ibtida'. Tugasnya adalah memberi pengertian tentang wakaf, qat'u dan ibtida, macam-macam dari wakaf, qat'u dan ibtida. Kemudian ada perbedaan wakaf, qat'u dan ibtida, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh dan cara membaca dari wakaf, qat'u dan ibtida. Langsung saja, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian wakaf, qat'u dan ibtida. Wakaf. Menurut Ibnu Jazari menganggap bahwa wakaf sebagai salah satu kegiatan yang diperolehkan ketika membaca Al-Quran, yaitu berhenti membaca di akhir atau di tengah kalimat dengan syarat dilakukan pada huruf terakhir dari kata yang kita baca disertai dengan bernafas. Jadi menurut beliau, Ibnu Jazari, wakaf adalah ketika kita membaca Al-Quran pada akhir ayat atau pada tengah-tengah ayat itu kita berhenti untuk mengambil nafas, seperti itu. Itulah yang dinamakan wakaf. Kemudian pengertian dari qat'u menurut Lawim Mustafa bahwa qat'u adalah berhenti membaca Al-Quran disebabkan sengaja ingin berhenti dan mengakhiri membaca. Itu menurut beliau. Bisa diartikan bahwa qat'u ini ketika kita berhenti membaca, nah berhentinya itu karena wakaf atau karena kita akan mengakhiri bacaan ayat tersebut. Itu namanya adalah qat'u. Kemudian yang terakhir adalah ibtida. Nah, ibtida ini menurut Ibnu Jazari dapat disimpulkan bahwa ibtida mulai membaca Al-Quran baik setelah qat'u maupun setelah wakaf. Jadi ketika kita wakaf, membaca Al-Quran dan wakaf, ada tanda wakaf dan kita berhenti untuk memulainya lagi, itulah yang disebut dengan ibtida. Atau ketika di akhir ayat misalkan di ayat ke-10, nah di ayat ke-10 itu kita berhenti, nah ke ayat 11-nya itulah yang dinamakan ibtida, atau membaca ayat 11-nya itu yang disebut dengan ibtida. Jadi mulai membaca Al-Quran, awal kita membaca Al-Quran disebut dengan ibtida. Kemudian yang kedua adalah macam-macam dari wakaf dan ibtida. Nah, wakaf ibtida ini mempunyai beberapa macam. Pertama ada wakaf ittirari, yang kedua ada intizari, dan yang ketiga ada ikhtibari, yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari. Kemudian macam-macam ibtida. Ibtida juga dibagi juga sama menjadi 4, yaitu ibtida utam, ibtida fiyah, ibtida hasan, dan ibtida qabih. Nah, ada macam-macam wakaf dan macam-macam ibtida. Kemudian perbedaan antara wakaf dan ibtida qat'u itu apa? Perbedaannya adalah wakaf adalah tanda berhenti ketika membaca Al-Quran, sedangkan ibtida adalah tanda memulai bacaan dalam Al-Quran, sementara qat'u adalah tanda pemutus atau pembatas bacaan. Itulah tanda-tandanya. Yang terakhir adalah contoh dari wakaf, qat'u, dan ibtida dan cara membacanya bagaimana. Tanda-tanda wakaf. Yang pertama di sini ada tanda wakaf qola. Tanda wakaf qola ini artinya al-waqfu aula. Jika ada tanda wakaf qola, maka
lebih utama untuk berhenti di sini. Jadi utama berhenti daripada kita harus meneruskan ke kata berikutnya. Kemudian ada waqaf ain. Waqaf ain ini adalah disebut dengan waqaf ruku, yang artinya tanda akhir surat atau ayat tertentu atau makna. Jadi antara makna ayat ke-7 dengan ayat ke-8 itu sudah berbeda. Kemudian ada tanda waqaf mim. Tanda waqaf mim ini artinya adalah waqaf lazim, harus berhenti. Dan ada tanda baca lagi, tanda baca jim. Tanda baca jim ini artinya waqaful jaiz, yaitu boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian ada tanda waqaf lam. Tanda waqaf lam ini itu tidak boleh berhenti atau ada mulwaqaf. Jadi ketika ada tanda waqaf ini, tanda waqaf lam, itu kita tidak boleh berhenti, harus lanjut bacaannya. Nah, langsung saja saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Shadaqallahul azim. Waqaf itu tadi sudah diketahui dalam bacaan sam'ihim, azim. Kemudian contoh dari qat'u yaitu ketika kita mengakhirinya tadi bima kanu yakdibun. Ya, itu kita mengakhiri dan kita tidak melanjutkan lagi. Itu namanya al-qat'u. Kemudian contoh dari ibtida. Contoh dari ibtida itu tadi khatamallahu ala qulubihim. Atau juga bisa dikatakan dengan wa minan nasi, atau juga wa ala absarihim. Dijelaskan di awal bahwa ibtida itu ketika kita mengawali bacaan, entah itu karena waqaf atau karena qat'u, itu yang namanya ibtida. Alhamdulillah, tugas selesai dari materi yang tadi dijelaskan. Ada pengertian macam-macam, kemudian perbedaan, dan yang terakhir adalah contoh. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh ibu dosen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.